Beastmaster, bab 307 sampai dengan 308. Bab 307 jangan main-main dengan sejarah. Fungsi penekan, bahkan tanpa mengetahui cerita selengkapnya, siapapun dapat merasakan keterkejutan dan permusuhan dalam informasi tersebut. Bluebell menatap air yang tenang. Kegelisahannya hampir terlihat jelas. Parasitisme, menanggapi kekhawatiran Blue Wind Chime. Fu Wensing melancarkan serangan tanpa ampun kepada unicorn itu. Raungan naga. Lightyear Dragon Rider dan Springfin Velvet keduanya beraksi. Lonceng biru. Qiao Bai masih di bawah. Lan Fengling tiba-tiba berbalik dan menatap Fu Wensing. Mungkinkah mereka memanggil Profesor Qiao Bai? Tanya Fu Wensing dengan tatapan bingung. Lonceng biru. Jawabannya jelas tanpa perlu dipikirkan lagi. Tidak bisa. Jadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menjatuhkan mereka. Lalu kita akan menginterogasi mereka untuk mencari tahu kebenarannya. Lalu menyusun strategi untuk membantu Profesor Yo. Saat ini, Fu Wensing begitu tenang. Berbeda dengan Fu Wensing yang dikenal Lan Fengling. Ia tenang. Pikirannya jernih dan teratur. Ia lebih mendekati gambaran yang seharusnya dimiliki oleh seorang Raja Binatang Surgawi tingkat 8 yang berpengalaman. Terlebih lagi, dalam keadaan seperti itu, tampaknya tepat dan dapat diandalkan. Bluebell menggigit bibirnya dan melepaskan beberapa hewan peliharaan lain untuk bergabung dalam pertempuran. Kemenangan yang cepat dan menentukan. Kalahkan unicorn itu, dan kita tidak boleh melupakan dua pengikut kecilnya. Fu Tianguang meringkuk dengan takut-takut dan patuh di belakang saudaranya. Haruskah kita maju dan berjuang bersama? Tidak. Fu Tianguang bersumpah bahwa dia sebenarnya tidak sembrono. Dia masih punya otak sebanyak itu. Kalau dia benar-benar terburu-buru, bukannya membantu, dia malah memperburuk keadaan. Dan itu sama sekali tidak bisa diterima. Fu Tianguang, saya mungkin lemah, tetapi saya memiliki pemahaman yang benar. Kontribusi terbesar yang dapat diberikannya adalah tetap diam dan bertahan. Jangan mencoba memperburuk keadaan. Memikirkannya, Fu Tianguang menatap cemas ke arah air tak jauh dari sana. Saya penasaran bagaimana kabar Profesor Qiao Bai. Unicorn sialan, berani sekali mereka berbohong. Fu Tianguang mengumpat dalam hati. Menipu pikiran mudanya, dia pantas mati. Gila, apa-apaan benda ini? Bluebell tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat saat dia memukulnya. Ekspresi Fu Wensing tidak jauh lebih baik. Yang lebih tua tampak jijik. Sampai pada titik merasa amat jijik. Aku jijik. Fu Wensing juga ikut mengumpat dan memaki Lan Fengling. Keduanya mencapai kesepakatan dalam hal berdebat dan mengumpat. Fu Tianguang, yang sangat kooperatif dan bersembunyi di belakang Fu Wensing, terdiam. Tidak, apa yang kamu lihat? Wajahnya penuh dengan kebingungan. Akhirnya, di tengah gerutuan dan umpatan rekan-rekannya, Fu Tianguang tak kuasa menahan diri untuk mengintip dan melirik ke arah unicorn. Pada saat ini, Fu Tianguang akhirnya mengerti mengapa bahkan mereka yang tidak terlalu menyukai saudaranya, Bluebell, akan mengungkapkan rasa sayang yang begitu tinggi setelah saudaranya bekerja sama. Karena, serius, apa-apaan ini, baik itu unicorn dengan penampilannya yang suci dan suci, atau My Little Pony dengan warna-warnanya yang indah, semuanya ada di sana. Meskipun diserang oleh naga api dan penunggang naga tahun cahaya di bawah komando Lan Fengling dan Fu Wensing, tidak ada luka yang muncul di tubuhnya. Bagian yang terkena berubah menjadi zat hitam dan berlumpur. Fu Tianguang, ini bukan pertanyaan apakah itu menakutkan atau tidak. Ini menjijikkan. Itu menjijikkan. Ini pertanyaan yang sangat menjijikkan. Sialan. Fu Tianguang tak dapat menahan diri untuk ikut mengumpat. Dia merinding di sekujur tubuhnya. Fu Tianguang secara naluriah melepaskan Pterosaurus berbaju besi emasnya. Tetapi untungnya rasionalitasnya mencegahnya memerintahkannya untuk menyerang keluar. Jin kecil, aku mengandalkanmu untuk melindungiku. Fu Tianguang menatap Pterosaurus berbaju besi emas itu dengan air mata di matanya. Pterosaurus berlapis emas. Benci, penghinaannya diwarnai dengan sedikit ketidakberdayaan untuk berkata-kata. Meski sedang dalam fase pemberontakan, Pterosaurus berlapis emas, saat melihat penampilan pengecut Beastmaster-nya, secara tidak sengaja melirik ke arah unicorn lumpur hitam dan kuda lumpur hitam di sampingnya, yang babak belur tetapi masih mempertahankan struktur keseluruhannya.
Pterosaurus berbaju besi emas itu langsung menarik kembali rasa bencinya terhadap sang penjinak binatang. Baiklah, penjinak binatang buasnya cukup berani. Fu Tianguang, tanpa sepengetahuannya, Fu Tianguang memperhatikan bahwa jin kecilnya tampak jauh lebih kooperatif. Fu Tianguang, wah, aku senang sekali. Wah, tapi sepertinya waktunya agak meleset. Tidak masalah besar, mari kita selesaikan ini dulu. Qiao Bai sama sekali tidak menyadari pertempuran di pulau itu. Dia memperhatikan ubur-ubur kecil itu dengan panik melilit mutiara Fata Morgana. Kabut berwarna merah muda keemasan terus mengalir ke tubuh ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai mengaktifkan keterampilan bawaannya dan terus mengamati ubur-ubur kecil itu. Namun kemudian mereka menemukan, ubur-ubur kecil itu tidak melihat banyak peningkatan dalam kekuatannya. Qiao Bai mengelus dagunya. Dia tidak terburu-buru. Butuh waktu. Itu akan memakan waktu. Itu membutuhkan kesabaran. Tidak peduli langkah mana yang Anda ambil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan terburu-buru. Akhirnya, kabut merah muda keemasan yang disemburkan mutiara Fata Morgana tampaknya ada batasnya. Atau mungkin bukan karena ada batasnya. Melainkan ubur-ubur kecil itu merasa mereka tidak cukup makan seperti ini. Tiba-tiba cangkang ubur-ubur itu terbuka lebar. Aduh, meski ubur-ubur kecil itu tidak mengeluarkan suara apapun, Qiao Bai secara tidak sadar membayangkan suara seperti itu dalam benaknya. Lalu saya menyaksikan ubur-ubur kecil itu menelan mutiara Fata Morgana langsung ke dalam cangkangnya. Qiao Bai, ubur-ubur kecil, G. Ubur-ubur kecil itu mengeluarkan sendawa yang panjang dan memuaskan. Ubur-ubur kecil itu melayang ke arah Qiao Bai dan mendarat tepat di lengannya. Qiao Bai memegang ubur-ubur kecil itu dan tanpa sadar meremas tutup ubur-uburnya. Rasanya sungguh ajaib. Hewan peliharaan, ubur-ubur racun kotak. Atribut, air plus spesial. Tipe, bermutu tinggi. Luar biasa. Tingkat tinggi. Level, tingkat lanjut 6. Keterampilan, meriam air. Jet air. Serangan gelembung. Jalur evolusi, garis keturunan, Kun, tingkat kebangkitan, 9%. Keterampilan bakat, kerakusan, kerakusan 1. Semakin banyak energi makanan yang Anda konsumsi, semakin cepat Anda tumbuh dan semakin cepat kekuatan Anda meningkat dapat ditingkatkan. Kerakusan 2. Kerakusan dapat melahap keterampilan lawan yang kekuatannya tidak lebih dari 2 kali lipat darinya. Mengubahnya menjadi asupan energinya sendiri, lihat kerakusan 1, dan memberikan efek penyegelan selama 10 menit pada keterampilan yang dilahap, atribut bawaan. Makan berlebihan 3, ketika asupan energi mencapai batas atas kemampuan tubuh untuk menyerap dan mengubah asupan menjadi energi. Kelebihan energi dapat disimpan, dan Anda dapat mengeksplorasi sendiri kegunaannya. Keterampilan bakat, memurnikan asteris dalam pengembangan. Item yang dibawa, mutiara meraja asteris untuk digabungkan. Hangat dan nyaman. Wus, 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 penjinak binatang. Tentakel panjang ubur-ubur kecil itu terkulai di lengan Qiao Bai, tampak mengantuk. Tidak ada tanda-tanda bahwa mutiara Fata Morgana masih berada di dalam tubuhnya. Qiao Bai mencubit tentakel ubur-ubur kecil itu. Ubur-ubur yang setengah tertidur dan setengah terjaga itu bagaikan mainan listrik. Qiao Bai mencubit tubuhnya dan ia pun berkedut. Qiao Bai tidak dapat menahan tawa. Bisakah kau menggendongku? Tanya Qiao Bai lembut, sambil menatap bayi kecil dalam gendongannya. Asap merah muda keemasan tampaknya tidak menyebabkan banyak perubahan pada ubur-ubur kecil itu. Namun entah itu pangkatnya yang semakin tinggi, garis keturunan yang ditingkatkan, atau keterampilan bakat yang baru terbangun, ada beberapa perubahan kecil di sana-sini. Lagi, Qiao Bai menduga ubur-ubur kecil itu perlu tidur nyenyak sebelum segalanya berubah. Kamu, suara ubur-ubur kecil itu terdengar lemah dan lesu. Jika Qiao Bai tidak melihat langsung bagaimana ubur-ubur kecil itu melahap makanannya, dia akan curiga bahwa ubur-ubur kecil itu terluka. Ubur-ubur kecil itu mengayunkan tentakelnya. Qiao Bai merasakan tubuhnya mulai melayang ke atas. Terasa seperti proses yang panjang untuk menyelam ke bawah. Tetapi rasanya hanya sekejap mata untuk naik ke atas. Qiao Bai, sambil memegang ubur-ubur kecil, muncul dari air, masih basah. Sebelum Qiao Bai sempat berbicara,
Qiao Bai melangkah mundur sambil memegang ubur-ubur kecil itu. Petik 2 titik titik titik. Apa kalian sedang bermain game? Kelihatannya menjijikkan sekali. Tanya Qiao Bai dengan tenang dan serius. Fu Tianguang yang melihat Qiao Bai segera keluar berseru. Sebelum Fu Tianguang sempat berkata apa-apa dengan penuh semangat, ia mendengar kata-kata Qiao Bai dan Fu Tianguang menunjukkan ekspresi kesal. Apa maksudmu dengan bermain game? Kita tidak punya hobi seperti itu. Jangan naik dulu, meskipun. Tetapi, Fu Tianguang dengan keras mengingatkan Qiao Bai lagi. Qiao Bai, aku mengerti. Aku sangat mengerti. Adegan pertarungannya sungguh. Qiao Bai tidak dapat menggambarkannya. Ekspresi Flame Dragon, Lightyear Dragon Reader, dan Springfin Velvet, di antara binatang peliharaan lainnya, juga terlihat cukup tertekan. Mereka bahkan meninggalkan serangan fisik dan serangan jarak dekat sama sekali. Si unicorn dan 2 kuda poni, Fata Morgana, setelah diserang berulang kali, tampak benar-benar menjijikkan. Lumpur hitam mengalir. Itu adalah kekacauan yang busuk, seperti lumpur hitam yang baru saja digali dari parit yang bau. Selain tidak adanya bau busuk itu, semua hal lainnya hampir sama saja. Terlebih lagi, di beberapa area yang tidak terputus, Anda masih dapat melihat sebagian kecil dari apa yang mereka tiru sebelumnya, sehingga membuat mereka tampak lebih menjijikkan. Profesor Qiao Bai, berhenti menonton keributan. Teriak Lan Fengling ke arah Qiao Bai begitu melihat ini. Gagak kecil, kita butuh bantuan Wu kecil. Baik Fu Wensing maupun Fu Tianguang memiliki tanda tanya besar yang sama di wajah mereka. Tidak, apa yang dapat dilakukan Qiao Bai untuk membantu? Benda ini sungguh sulit dilawan. Sungguh menakjubkan bahwa ia bisa bertahan begitu lama meskipun menghadapi serangan gabungan dari penjinak binatang tingkat 8 dan penjinak binatang tingkat 7. Tapi justru itulah alasannya. Mereka bahkan merasa kurang yakin bahwa Qiao Bai dapat memberikan bantuan apapun. Wu kecil, Fu Tianguang juga mengenang pertemuannya dengan Xiao Wu di masa lalu. Ia mengakui bahwa Xiao Wu sangat kuat. Tetapi, detik berikutnya, Qiao Bai melepaskan Xiao Wu, yang mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Cahaya merah keemasannya muncul di pandangan mereka. Itu seperti matahari terbit, panas sekali, menakjubkan. Begitu sudah dalam pandangan, mustahil untuk mengabaikannya. Melihat burung gagak kecil seperti ini, Fu Tianguang dan Pterosaurus berbaju emas di sampingnya tanpa sadar menahan napas. Ini, pikiran Fu Tianguang sejenak linglung. Apakah ini benar-benar burung gagak kecil yang pernah dilawannya? Pergeseran momentum ini, atau apakah kekuatan peringkat ke-7 benar-benar memiliki perubahan transformatif seperti itu? Tidak. Dalam sepersekian detik, Fu Tianguang menepis idenya yang tidak dapat diandalkan. Ini bukan sekadar perubahan kekuatan yang dapat disebabkan oleh peningkatan kekuatan fisik. Ada aspek yang lebih dalam, hal-hal yang tidak diketahui Fu Tianguang dan belum dipahaminya. Saat ketika Wu kecil menyemburkan api matahari yang membara, Fu Tianguang bahkan lebih terkejut. Yang juga terkena dampaknya adalah Pterosaurus berbaju besi emas di samping Fu Tianguang. Pterosaurus berlapis emas, gemetar.jpg. Pterosaurus berbaju besi emas sudah menganggap Little Wu menakutkan. Tetapi sekarang ia merasa lebih menakutkan lagi. Wah, Beastmaster, tolong bantu. Pterosaurus berlapis emas dan Fu Tianguang segera berbaikan. Saat api matahari yang sesungguhnya menyentuh zat-zat yang menyerupai lumpur hitam itu, jeritan melengking. Sama seperti yang digunakan unicorn untuk berkomunikasi dengan mereka, terngiang dalam pikiran mereka. Kasar, semua orang tanpa sadar mengerutkan kening. Seketika itu juga aku melihat lumpur hitam di hadapanku berubah menjadi abu hitam dan terbakar abis. Begitu bersihnya, bahkan tak ada setitik debu pun yang tersisa. Pupil mata Fu Wensing dan Fu Tianguang membesar. Lan Fengling menyeka keringat dari dahi dan wajahnya. Menghela napas panjang lega. Dan akhirnya berhenti memberi perintah pada Yanlong. Bagus sekali, Profesor Qiao Bai. Saat Lan Fengling berbicara, dia mengacungkan jempol pada Qiao Bai. Aku selalu berpikir bahwa api matahari sejati pasti bisa melakukannya. Dan sekarang tampaknya aku benar. Bluebell telah melihat api matahari sesungguhnya dengan mata kepalanya sendiri. Dari paus biru,
Blue Wind Chime juga mengetahui bahwa Qiao Bai telah memainkan peran penting dalam penyingkiran Raja Ulat Sutra Emas sebelumnya. Lan Fengling tidak meragukan kekuatan Qiao Bai. Mempercayai, kepercayaan penuh, melihat unicorn dan kuda poni hancur. Qiao Bai akhirnya berhasil sampai ke darat dengan bantuan teman-temannya. Setelah cepat-cepat menyekat tubuhnya dengan air mineral untuk mencegah kristalisasi setelah kering, Qiao Bai berganti pakaian bersih sebelum keluar untuk bertemu dengan Fu Wenxing dan yang lainnya. Apa-apaan ini? Lan Fengling tak kuasa menahan diri untuk mengeluh ketika melihat Qiao Bai. Fu Tianguang mengangguk berulang kali. Ini terlalu sulit. Oh, benar, kata Fu Tianguang seolah baru saja mengingat sesuatu. Apakah kamu menemui bahaya di bawah air? Itu unicorn yang tadi. Hailo, tapi tidak. Itu tidak benar. Ngomong-ngomong, lumpur hitam itu yang pertama kali bikin heboh. Kurasa itu karena sesuatu yang kamu lakukan. Fu Tianguang dengan cepat menggambarkan seluruh proses unicorn menjadi gila pada Qiao Bai. Pada saat itulah mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan melancarkan serangan balik. Inilah hasilnya. Biarkan aku duduk sebentar. Qiao Bai duduk bersila di atas rumput. Dan yang lainnya pun ikut duduk mengelilinginya. Dilihat dari ekspresi Qiao Bai, sepertinya dia tahu sesuatu. Perkelahian tadi muncul tiba-tiba. Mereka belum dapat memperoleh apapun dari interogasi tersebut. Mereka masih agak bingung. Dengarkan apa yang ditemukan Qiao Bai. Biarkan aku berpikir. Qiao Bai meletakkan sikunya di lututnya. Tangannya menopang dagunya. Tampak berpikir keras. Bab 308 Identitas ubur-ubur kecil terungkap. Altar yang mana yang harus kita mulai? Lan Fengling, Fu Tianguang, dan Fu Wenxing semuanya mengangguk berulang kali. Tentu, altar itu kedengarannya agak jahat dan menyeramkan. Kata Blue Wind Chime sambil mengerutkan kening karena jijik. Benar-benar jijik. Dia menatap Qiao Bai dengan ekspresi khawatir. Kamu tidak menghadapi bahaya apapun, kan? Setelah berbicara, Lan Fengling terus mengamati Qiao Bai dari atas ke bawah, memeriksa bagian tubuh yang terbuka untuk melihat apakah ada luka. Tidak apa-apa, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Kurasa ada sedikit keberuntungan di sini. Setelah jeda, Qiao Bai berkata dengan nada agak lega, untung saja kau tidak diminta pergi. Bluebell, yang hampir jatuh, menatap Qiao Bai dengan mata penasaran. Mari saya jelaskan secara rinci. Bagaimana caranya? Aku juga tidak menyangka itu altar. Ngomong-ngomong, begitu aku masuk, banyak informasi langsung membanjiri pikiranku. Seperti isian otomatis. Semacam pembelajaran yang harus dijejali. Qiao Bai memberi isyarat agar lebih mudah dipahami. Lalu aku tahu itu adalah sebuah altar. Sesuatu yang digunakan untuk menekan kejahatan. Jenis yang berbeda. Ngomong-ngomong, namanya boleh apa saja, tapi fungsi utamanya adalah altar yang digunakan untuk menekan kejahatan. Meskipun deskripsinya agak samar, Fu Tianguang dan Lan Fengling keduanya secara akurat memahami maksud Qiao Bai ketika mereka memikirkan benda seperti lumpur hitam yang pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa juga terkejut. Tunggu sebentar, mata Blue Wind Chime melebar tak percaya. Jadi, mutiara Fatamorgana itu bukan harta karun klan mereka, melainkan sesuatu yang digunakan untuk. Bluebell tidak melupakan omong kosong yang dikatakan unicorn itu kemarin. Qiao Bai mengangguk. Mutiara Fatamorgana bukanlah harta karun klan mereka. Sebaliknya, mutiara itu digunakan untuk menekan mereka dan mencegah mereka meninggalkan pulau ini sepenuhnya. Namun, efek mutiara Fatamorgana akan melemah seiring berjalannya waktu. Itulah sebabnya Qiao Bai hampir menangkap benda itu sebelumnya. Kotak ubur-ubur beracun itu. Fu Tianguang tampaknya memikirkan sesuatu dan menatap Qiao Bai. Qiao Bai mengangguk. Itu benar. Ini menjelaskan mengapa ubur-ubur kotak mengejar unicorn, yang juga merupakan Fatamorgana. Tunggu. Fu Tianguang memegang kepalanya dengan tangannya. Kepalanya penuh dengan tanda tanya. Dan matanya pun hampir berbentuk tanda tanya juga. Kalau kita bicara soal ubur-ubur racun kotak dan ini, yah, apapun itu, keduanya makhluk jahat, dan mereka musuh. Dan kita juga musuh dengan si Anu. Secara teori, musuh dari musuhku adalah temanku. Saat Fu Tianguang mengucapkan kata ini, nadanya penuh dengan rasa tidak aman.
Kebaikan, berteman dengan ubur-ubur beracun. Aduh, memikirkannya saja membuat saya merinding. Namun dari sudut pandang lain, bukankah ini suatu hal yang sangat hebat? Ubur-ubur racun kotak. Anda perlu tahu, itu ubur-ubur kotak. Tidak ada penjinak binatang manusia yang pernah mampu menaklukkan ubur-ubur bunga racun kotak. Jika mereka benar-benar bisa berteman dengan ubur-ubur racun kotak, kepala Fu Tianguang sudah dipenuhi dengan omong kosong. Namun, yang lainnya tidak. Jangan lupa bagaimana kita sampai di pulau ini, kata Blue Wind Chime. Kedua tangannya tertata rapi di dadanya. Suaranya setenang dia sudah mati. Fu Tianguang, wah, saya hampir lupa tentang itu. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa sampai di sini? Tentu saja, saya dikejar oleh ubur-ubur kotak dan melarikan diri ke sini untuk menyelamatkan diri. Fu Tianguang terdiam lagi. Bukankah ini berarti kita dan ubur-ubur bunga racun kotak juga musuh? Ada yang tidak beres. Rumus universal ini tiba-tiba tidak berlaku lagi. Lalu apalagi yang Profesor Qiao Bai temukan di altar? Lan Fengling ingin memutar matanya ke arah Tian Guang, tetapi kemudian merasa itu tidak perlu. Pada akhirnya, itu hanya akan membuat Anda lelah. Lan Fengling dengan tegas melompati Fu Tianguang, mengabaikan teriakannya. Qiao Bai tersenyum. Profesor Qiao Bai pasti tahu sesuatu. Fu Tianguang terkejut. Bahkan saudaranya tampak sedikit lebih pintar darinya saat ini. Fu Wensing berbaring di tanah dengan kedua lengannya disilangkan, dalam postur yang sekilas menyerupai Lan Fengling, tetapi sebenarnya hampir saja memutar tubuhnya menjadi bentuk belatung. Fu Tianguang, ini sungguh merusak pemandangan. Bukankah Profesor Qiao Bai pernah berkata sebelumnya bahwa ubur-ubur beracun itu mengejar kita mungkin karena dia? Fu Tianguang, Fu Tianguang berkedip. Bluebell, yang berdiri di dekatnya, juga tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah dia baru saja ingat bahwa ada hal seperti itu. Kupikir ini hanya alasan yang digunakan Qiao Bai untuk membantumu keluar dari masalah ini. Fu Tianguang menatap kakaknya dengan ekspresi kesal. Qiao Bai, masalah ini memang melibatkan saya. Altar berfungsi untuk menekan, menahan, dan mencegah makhluk-makhluk ini meninggalkan pulau terlalu jauh. Bahkan jika mereka berubah wujud dan mencoba melarikan diri dari bawah laut, mereka akan diteleportasi paksa kembali ke pulau ini. Qiao Bai tidak sepenuhnya yakin apakah yang menggigit kail Qiao Bai adalah seekor unicorn atau salah satu dari dua kuda poni lainnya. Namun Qiao Bai yakin, alasan mengapa ia menggigit kailnya sendiri dengan begitu ganas adalah karena ia ingin menggunakan kekuatan kontak dengan Qiao Bai untuk melepaskan diri dari kendali Mutiara Fata Morgana. Disayangkan, Mutiara Fata Morgana sungguh kuat. Joran pancing yang disiapkan Lao Fu untuk mereka tidak begitu bagus. Singkatnya, itu hanya kesalahpahaman bagi Qiao Bai. Bagi seseorang yang akhirnya berhasil menangkap spesies alien yang hampir ada, itu benar-benar tidak ada harapan. Untuk mencegah altar dihancurkan, siapapun yang berani mendekati altar, kecuali orang-orang yang ditunjuk, akan dieksekusi. Ketika dia mengucapkan dua kata terakhir, suara Qiao Bai menjadi lebih lembut. Desir-desir, serentak, orang-orang di sekelilingnya menoleh ke arah Qiao Bai. Jelas sekali, semua orang memikirkan hal yang sama. Profesor Qiao Bai, apakah kamu baik-baik saja? Cepat buka bajumu. Biar kami lihat. Jangan malu-malu, kata Fu Wensing, lalu mulai melepas baju Qiao Bai. Tidak. Qiao Bai buru-buru mengencangkan bajunya. Tidak separah itu. Sungguh tidak separah itu. Eksekusi adalah eksekusi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mungkin tidak sesederhana satu atau dua luka kecil. Suara Qiao Bai tidak keras, tetapi memekakkan telinga bagi kelompok itu. Kelompok itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya melepaskan pakaian Qiao Bai dan memilih mempercayai kata-kata Chopper. Tidak apa-apa, Qiao Bai pasti baik-baik saja. Kalau tidak, siapakah pria yang sedang mereka lihat di depan mereka? Itu tidak mungkin hantu Qiao Bai, kan? Tidak ada hal yang keterlaluan seperti itu di dunia ini. Qiao Bai tersenyum dan berkata, jadi aku beruntung. Untungnya akulah yang jatuh. Bluebell tidak merasa lelah sama sekali kali ini.
Dia duduk tegak tanpa basa-basi dan memutar bola matanya ke arah Qiao Bai. Baiklah, baiklah. Apa maksudmu dengan baik-baik saja? Kau hampir kena masalah. Tidak bisakah kau mengeluh sedikit lagi kepada kami setelah kau kembali? Anda tidak harus menanggung beban sendirian jika terjadi kesalahan. Fu Tianguang mengangguk berulang kali. Itu ide yang sama. Melihat betapa khawatirnya mereka terhadapnya, Qiao Bai tak dapat menahan tawa lagi. Baiklah, baiklah. Aku tahu maksudmu baik. Bukan berarti aku tak ingin mengeluh. Saya baru mengetahuinya setelah saya memasuki altar. Ini merujuk pada paket memori yang tiba-tiba didekompresi. Altar, atau lebih tepatnya, satu-satunya kontak yang diakui Mutiara Meraj. Qiao Bai belum selesai berbicara. Ketiga orang di sekelilingnya mulai memutar otak. Ubur-ubur racun kotak. Jawab Fu Wensing pertama, sebelum mereka sempat berbicara. Dan sebelum mereka sempat memikirkan lantai ini, Lan Fengling dan Fu Tianguang sama-sama terdiam. Apakah jawaban ini kedengarannya agak keterlaluan? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tidak terlalu keterlaluan, kan? Ada hubungan erat antara Mutiara Fatamorgana dan ubur-ubur racun kotak. Bahkan pendirian mereka tampaknya berada di pihak yang sama. Satu-satunya yang bisa bersentuhan dengan Mutiara Fatamorgana dan dikenali olehnya adalah ubur-ubur racun kotak. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah logika ini masuk akal? Jika sekelompok orang itu menoleh ke arah Qiao Bai sekali lagi, kali ini berbeda dengan ekspresi khawatir mereka sebelumnya. Tatapan mata mereka kini dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Altar tersebut hanya dapat diakses oleh box Venom Jellyfish. Mereka yang tidak terinfeksi ubur-ubur beracun akan dibunuh. Saya mungkin bahkan tidak menyadarinya. Qiao Bai kemudian memasuki altar. Ia berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Apa yang Anda perhatikan? Qiao Bai, ubur-ubur beracun. Qiao Bai belum melepaskannya sama sekali sejak tiba di pulau itu. Tetapi sekarang ia tergeletak lemas di pelukan Qiao Bai. Seperti ubur-ubur kecil yang berhibernasi dalam lendir. Sialan, gila, dunia ini palsu. Qiao Bai, kamu harus memberitahu kami sekarang juga bahwa saudaraku berbohong. Suara guntur dari langit cerah. Tidak kurang dari ini, di tengah ekspresi mereka yang terkejut, takut, dan bahkan ragu-ragu, Qiao Bai perlahan berkata, tebakanmu setengah benar. Lan Fengling dan Fu Tianguang yang tadinya bersemangat, tiba-tiba berubah dingin dan acuh tak acuh. Seolah-olah mereka baru saja disiram seember air dingin. Anda menebaknya setengah benar. Apa artinya menebak setengahnya dengan benar? Apakah mungkin untuk menebak setengahnya dengan benar? Fu Wensing. Di sisi lain, tampak sangat tenang. Kalau begitu aku tidak tahu. Ketika Qiao Bai mengatakan dia hanya menebak setengahnya dengan benar, Fu Wensing tampak sedikit kecewa. Mungkinkah Raja Ubur-ubur kotak beracun yang dibicarakan seseorang? Fu Wensing sepertinya hanya mengatakannya dengan santai. Qiao Bai tak kuasa menahan diri untuk mencuri pandang ke arah Fu Wensing. Tidak, apakah orang ini pintar atau hanya bodoh? Qiao Bai tiba-tiba sedikit tidak yakin sekarang. Tapi bukankah benda itu sesuatu yang buruk? Kata Fu Tianguang sambil mengelus dagunya. Jadi, informasi yang diberikannya mungkin tidak terlalu bisa diandalkan, kan? Bluebell mengangguk. Belum tentu. Beberapa bagian memang bisa dipercaya, dan beberapa tidak, tapi sulit untuk mengatakan bagian mana yang benar dan mana yang salah. Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang jahat itu tidak pernah bermaksud membuat segalanya mudah bagi mereka. Blue Wind Chime bahkan merasa dia terlalu lunak saat memukul mereka tadi. Seharusnya dia memikirkan lebih banyak cara untuk membuat benda-benda seperti lumpur hitam itu terasa lebih sakit. Sayang sekali, mereka mati begitu mudahnya. Lumpur hitam, terima kasih banyak, Bluebell. Sama-sama, itu yang seharusnya kulakukan. JPG. Qiao Bai terbatuk 2 kali dan langsung melihat ubur-ubur kecil berwarna merah muda di pelukannya. Qiao Bai tersenyum dan berkata, judul, Raja Ubur-ubur Bunga Racun Kotak, kurang tepat. Kau bisa memahaminya sebagai ubur-ubur bunga racun kotak yang bermutasi. Kebaikan. Qiao Bai diam-diam mengubah konsepnya. Raja, dia memang seorang raja, tetapi tidak baik untuk mengatakannya keras-keras. Raja ubur-ubur racun kotak.
di dunia manusia, hampir dikucilkan dan dibunuh oleh ubur-ubur racun kotak di koloni mereka. Kedengarannya agak berbelit-belit, namun pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang akan percaya jika saya memberitahu mereka hal ini? Tidak. Dominasi raja yang menghancurkan atas makhluk luar biasa lain dari rasnya sendiri adalah sesuatu yang dianggap wajar dalam pemahaman manusia. Nilai dari ubur-ubur racun kotak jelas bagi siapa saja yang bisa melihat. Apa yang akan mereka lakukan apabila mereka tahu bahwa salah satu penjinak binatang manusia memiliki raja ubur-ubur bunga racun kotak? Qiao Bai tidak tahu. Sulit untuk mengatakannya pada Qiao Bai. Saya akan mengatakannya lagi. Qiao Bai tidak berpikir bahwa ubur-ubur bunga racun kotak merupakan hewan peliharaan yang cocok yang dapat ditularkan oleh manusia. Dalam hal kekuatan semata, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan ubur-ubur racun kotak. Sebelum ini, menjaga jarak yang wajar dari ubur-ubur kotak mungkin bukan hal yang buruk. Oleh karena itu, Qiao Bai harus menyangkal keberadaan raja. Mutasi. Jika ada masalah, kita dapat melacaknya kembali ke mutasi. Ini benar-benar. Meski begitu, setelah mendengar kata-kata Qiao Bai, Fu Tianguang tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Dia menatap Qiao Bai, lalu ke ubur-ubur kecil yang dipegang Qiao Bai, dan akhirnya tak dapat menahan diri untuk mengacungkan jempol pada Qiao Bai. Kamu hebat. Ubur-ubur racun kotak, meskipun dia bukan raja, sekalipun itu hanya ubur-ubur racun kotak yang bermutasi, tetap saja itu ubur-ubur racun kotak. Saat ini, di mata Fu Tianguang, warna merah muda yang lembut tidak dapat menyembunyikan aura mendominasi yang terpancar dari ubur-ubur racun kotak. Itu benar, itulah jenis momentum yang sedang kita bicarakan. Raja Laut, penguasa tak tersentuh di cekungan lintas samudera. Tapi makhluk kecil ini terlihat sangat imut, sangat menawan. Bluebell tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar ubur-ubur kotak? Apakah ada yang salah? Tetapi bagaimanapun saya memikirkannya, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Sudah kubilang itu mutasi. Ubur-ubur kecil itu kasus khusus, daya serangnya tidak terlalu kuat, dan juga tidak memiliki atribut racun. Qiao Bai memutar matanya sedikit dan berkata dengan sangat serius.